semua, masih ketemu lagi bersama dengan Ica dalam acara Bincang-Bincang bersama Bu Bidan. Masih nyambung nih ke tema yang sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita merawat bayi baru lahir. Nah, aku nggak sendiri lagi, tapi di sini dengan narasumber yang berbeda, dengan tema yang masih sama untuk perawatan bayi baru lahir. Saya bersama dengan Ibu Bidan. Siapa nih yang cantik sekali nih di sini? Ada Bu Bidan. Siapa mau perkenalan, Bu? Jadi malu ini. Oke, baik. Baik. Mbak Ica ya. Iya. Tak kenal maka tak sayang ya. Bener Oke. banget, Bu. Iya. Baik, Mbak Ica, kenalan dulu ya. Iya. Nama saya. Bunda-bunda kenal juga nih, Bu. Oke, bunda-bunda. Saya Bidan Lina ya. Saya Bu Bidan dari Puskesmas Garut. Baik, oke Bu Lina. Tadi sudah kita sampaikan tema hari ini akan kita bahas nih. Narasumber yang pertama sudah nih, ada Bu Bidan Dian terkait perawatan bayi baru lahir nih. Kita lanjutkan ya, tapi dengan narasumber yang berbeda nih. Mungkin banyak masukan dari beberapa Bu Bidan tuh asik banget, apalagi kondisiku sekarang lagi hamil nih Bu, anak pertama, jadi sangat penting banget nih. Aku juga harus belajar nih dari obrolan kita saat ini. Oke. Wah, menarik sekali ya, nih. Benar. Berapa bulan ini? Udah minggu? masuk 34 minggu nih Bu, jadi bentar lagi. Doanya ya Bu ya. Oke. Ya. Ini kan penting sekali nih buat aku menyambut nanti kelahiran buah hati kita ya. Apalagi bunda-bunda mungkin yang pengalaman catin nih atau pengalaman kehamilan pertama tuh pasti sangat ditunggu-tunggu nih ya. Oke, baik. Kita menarik masuk sekali ke sesi diskusi nih ya Bu ya. Oke, baik. Mbak Ica. Keterkaitan dengan perawatan bayi baru lahir nih Bu Lina. Ini aku mau tanya nih. Gimana sih, mungkin bunda-bunda pun banyak bertanya-tanya nih, tanda-tanda kalau bayi itu sudah cukup ASI-nya. Ada nggak tanda-tandanya, atau yang kita harus ngeh nih, adek ini kok mimik terus, adek ini udah kenyang, adek ini belum, adek ini lapar gitu, gimana nih? Ya. Baik, bunda-bunda semuanya, Mbak Ica ya. Kalau bayi itu sudah cukup minumnya ya, minum ASI-nya biasanya ditandai dengan berat badan yang naik secara signifikan. Oke. Ya, biasanya di bulan-bulan pertama ya, itu biasanya dia mengalami kenaikan yang signifikan. Terus bayi kalau sudah cukup ASI-nya itu ditandai dengan dia tidur pulas, tenang ya, tidak rewel ya. Artinya dia sudah cukup untuk meminum atau menyusu ya. Biasanya tidurnya pulas gitu. Ya, kemudian BAK-nya itu minimal sehari itu 6 kali. 6 kali. Berarti kita harus kalau rutin lebih cek ya. Iya. Betul. Baik. Sering ngompol ya. Iya. Paling sekarang kan mak-mak milenial itu kayak aku udah siapin pampers nih Bu. Jadi aku harus merek ya. Nih ya, udah pampers pokoknya tit gitu ya. Tapi maksudnya di garis bawah itu kita harus rutin atau sering-sering cek ya. Iya, betul. Gitu. Oke, baik. Kemudian kalau di ibu tandanya biasanya payudaranya kan penuh ya. Sebelum dia menyusu kan payudaranya penuh. Ketika bayi sudah cukup kenyang, nah payudaranya ditandai dengan kosong. Artinya sudah. Jangan lupa kanan kiri ya. Oh iya, siap. Kanan kiri bergantian. Supaya apa? Supaya salah satu tidak mengalami bengkak. Oh iya. Jadi bayinya cukup diberikan ASI. Oke, menyusunya bagus ya. Oke. Siap. Nanti aku praktekkan. Tadi udah ada tips dari Bidan Dian, sekarang dari Bidan Dina ada juga lagi. Oke. Nah, keterkaitan dengan kasus bayi, biasanya ini pulang dari puskesmas atau rumah sakit itu kadang kok ditemuin matanya agak kuning atau semburat kuning nih di pada kulit, di pipi atau di badan, bahkan mungkin seluruh badan itu. Apakah itu hal yang wajar, Bu? Iya. Baik, kalau jadi gini, kita perlu ketahui dulu prinsipnya ikterus atau kuning ya. Jadi waktu bayi di dalam kandungan ya, dia belum secara fungsi hati belum bekerja sendiri. Dari dalam masih ikut ibunya ya, Mbak Ica. Begitu bayi lahir dia harus mandiri fungsi hatinya, sehingga kadang-kadang bilirubinnya belum bisa pecah sendiri ya. Ya, makanya diperlukan ASI ya yang banyak, kemudian sinar matahari. Tapi yang paling penting itu ASI-nya. Ya, ASI dari ibunya itu yang penting. Kemudian kuning itu bisa terjadi ya. Kalau 2-3 hari pasca persalinan itu masih dianggap wajar. Ya. Gitu. Jadi yang perlu diwaspadai jika kuningnya itu lebih dari 10 mg/%. Dan hanya bisa diketahui dengan mengecek bilirubinnya di laboratorium. Nah, yang lain yang tanda-tanda yang harus diwaspadai, jika kenaikannya per hari mencapai lebih dari 5 mg per hari. Kemudian untuk bilirubin indirectnya lebih dari 1 mg per hari. Maka harus
dikonsultasikan ya ke dokter puskesmas atau dokter anak Anak. untuk Oh, gitu. tertangani. Ya. Keterkaitan dengan kuning nih, misalnya nih ada ibunya si B gitu ya. Si B itu ibu si B, anaknya itu begitu lahir kuning. Berarti kita menunggu dulu nih waktu 2 hari atau baiknya langsung Ya. dibawa ke dokter yang Nah, seperti sesuai dengan ya. sarannya Bu Lina. Tadi ya kalau kita sepakati 2-3 hari 2-3 hari. kuningnya muncul itu masih wajar. Oh, wajar. Ya. Ya. Tapi kalau sampai menetap artinya lebih dari 3 hari sampai 2 2 minggu, minggu. itu masih menetap kuningnya, maka harus diwaspadai itu ikterus. Oh gitu, berarti Iya. langsung Langsung bawa aja ke iya. dokter Iya. atau mungkin pertama spesialis kali anak. kita ke puskesmas Garung ya, karena Iya. kita punya dokter, Iya, ya kita konsultasikan dulu. Dulu, iya. Apabila memang harus dirujuk atau dicek bilirubinnya, kita berikan rujukan atau apa namanya kita Pengantar, ya. ya untuk dicek. Vaskes Nanti selanjutnya. setelah hasilnya itu hasilnya ada bisa dibawa kembali untuk Kembali. konsultasi kembali. Berarti gitu. kontrol itu bisa di puskesmas dulu ya Bisa, Bu ya. Oh langsung, baru nanti kalau iya. ke itu bisa. Oke, lanjut ya. Oke. Tadi udah kuning nih ya, udah kita bahas. Kemudian Ya. yang selanjutnya itu mengenai bagaimana sih Bu sekarang aturannya medis atau dari saran Bu Bidan sendiri untuk perawatan tali pusar. Oh, perawatan Apakah tali masih pusar. seperti dulu nih yang dibungkus-bungkus, yang harus dikasih betadin, kemudian masih kita harus rutin untuk dikasih perban atau kasa ya Bu? Ya Oke, itu ya, gimana? Kalau untuk sekarang tuh bagaimana sih perawatannya? Ya, baik Mbak Ica dan bunda-bunda semuanya ya. Ya. Kalau dulu memang sebelum update ya, jadi perawatan tali pusat itu kan terus diupdate ilmunya ya, perkembangannya ya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau prinsipnya yang sekarang itu perawatan tali pusat itu harus kering, Oh. ya, tanpa diberikan alkohol. Kalau dulu kan diberikan alkohol Iya. supaya cepat kering. Sekarang tidak usah diberikan alkohol, tidak diberikan alkohol, tidak diberikan betadin, tidak usah dibungkus kasa ataupun dibungkus dengan kapas ya. Karena kalau perawatan tali pusat kering itu kalau sesuai ya, itu nanti hasilnya bagus, tidak terjadi infeksi. Oh gitu. Iya. Kemudian jangan sampai ya kayak dulu ya diberikan ramuan. Oh. Dibubuhi rempah-rempah Rempah di itu. tali pusat. Itu bisa menimbulkan Infeksi. infeksi. Mbak Ica, jangan diberikan. itu. Oke, iya. Berarti tidak perlu lagi dibalut kasa, Nggak tapi perlu. pastikan dia Ya. kering. Iya. Ya, Ya. jadi pemilihan handuk pun Ya. harus kita perhatikan ya Bu ya, Betul, benar ya. nggak harus Dan setelah gitu ya. setelah memandikan tuh biasanya kan ada airnya ya Ya. di tali pusat. Cukup dilap pakai tisu, handuk tisu ya. atau tisu aja supaya tali pusatnya tetap kering. Oke, ya. baik. Nanti Jadi cepat sembuh. nggak usah dikasih yang aneh-aneh Iya. ya sekarang, berarti gitu ya. Ya, Oke, puputnya baik. juga cepet. Cepet ya. Oke, baik, terima kasih Bu Lina Iya. nih. Lanjut lagi Oh, satu nih. lagi ya. Puputnya bayi itu rata-rata 4 hari sampai 10 hari. 10 hari. Ya, itu berarti rata-rata itu bayi. rata-rata. Iya, Iya, gitu. betul. Jadi bersabar dulu Iya, nih ya. yang Kok penting nggak perawatan- petil-petil, maksudnya tuh Iya. nggak lepas-lepas nih, kenapa gitu? Itu berarti ada durasi waktu sesuai dengan maksudnya sifat alamiah bayi masing-masing Iya, ya Bu. betul, Gitu betul. nggak bisa disamaratakan. Si bunda itu anaknya 5 hari aja udah lepas Udah tali lepas, pusarnya. udah puput. Lah punya aku belum. Itu ternyata ada waktunya Masing-masing. durasinya ya Bu ya. Iya. Bersabar aja, nggak usah memaksakan. Betul. Bener ya. Ya, Oke, oke. baik kayak gitu. Sifat alaminya bayi itu sendiri-sendiri ya Bu. Iya. Jadi nggak melulu harus 4 hari harus sudah punya aku belum, jadi dipaksakan Iya. melepaskan, enggak. Kok Jadi beda ada gitu kan? ada durasi waktunya nih buat Iya. bunda-bunda ya, ingat ya. Jadi putusnya tali pusat itu ada durasi waktunya dan perlu pakai rumus sabar. Bener nggak Bu Lina? Betul Iya, sekali. oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, nih Bu Lina gini, biasanya sebagai orang dewasa nih kita ya, orang normal nih yang bisa mengeluh dan ngomong ya, utama kalau misal aduh rasanya kok aku buang air besar kok angel ya, atau yang kita kenal dengan bahasa sembelit. Nih Oke, kalau iya. pada bayi itu gimana? Kalau kita kan normal ngeluh bisa, duh Bu Dokter, Bu Bidan nih, aku nih sembelit nih gitu kan. Kalau bayi perlukah kita penting nih bagaimana tipsnya mengetahui nih kalau bayi kita itu mengalami yang namanya sembelit. Iya. Jadi sembelit pada bayi itu rata-rata ya dialami ya, meskipun nggak semuanya tapi rata-rata mengalami. Gitu Ya. ya. Jadi biasanya ya kalau terjadi sembelit kolik itu bayinya rewel, ya, menangis lama dan bahkan berjam-jam. Biasanya ditandai Berarti dengan gini Bu,
kalau yang nangisnya sering itu bukan berarti bayi itu melulu dia butuh ASI ya? Iya. Bener nggak? Bisa nggak Iya, nyaman jadi juga. maksudnya jadi Ya, kita yang perutnya. harus lebih peka nih sama bayi kita ya. Jadi kalau semata-mata kalau nangisnya pengennya ASI, pengen Iya. nenen, pengen ini kan belum tentu Belum ya. tentu. Malah Bisa justru, kaitannya dengan ketidaknyamanan di perut tadi. Oh, Ya kan tadi kalau BAK rata-rata 6 kali Iya. ya sehari. BAB juga sering, rata-rata juga sering kalau untuk bayi baru lahir atau neonatus ya. Pertama-tama untuk mengatasi sembelit pada bayi ya. Pernah dengar yang namanya calming rub? Oh iya, aku Semacam sering krim. kalau di itu ya kayaknya di TikTok tuh banyak rekomendasi Iya. nih ya pemain Macam-macam TikTok ya. nih. Jadi calming rub itu, calming rub atau calming rub itu biasanya kan untuk tujuannya untuk menghangatkan Menghangatkan, perut ya. bayi ya, diusap-usap ke perutnya sehingga hangat. Itu ada berbagai macam ya, itu kalau di online itu banyak sekali ya. Itu tujuannya untuk menghangatkan sehingga perut bayi tidak terlalu penuh gitu ya. Jadi merasa sembelitnya agak berkurang. Berarti ya. pakai calming rub. Kalau pakai minyak aja Minyak bisa. Bisa. Iya, bisa. Bisa Rutin. kok. Banyak mungkin ada rekomendasi. cara gerakannya, Bu. Oh, ada. Jadi Pijat- kalau pijat mengatasi atau apa ini ya? ya, pijat bayi ya, kita mengatasi Ilu, aku pernah I baca love you, tuh. ya. I love you. Ilu tuh I Misalnya, love you ya. ini bayi ya, perumpama ini perut bayi, kita lakukan gerakan seperti ini ya. I, ini bisa pakai dua tangan Iya, ya. Kemudian L, kita love ya. I love, terus you. Oh, gitu you. Oh, ya. berarti itu salah satu teknik sendiri ya, ya, Bu. Oh, aku gitu. tuh kalau scroll tuh ilu-ilu tuh apa nih gitu Love maksudnya you. gitu. Dan I ini love you. ini itu berarti mengatasi teknik sembelit. sembelit. Oke, Kemudian baik. bisa dipegang kedua kakinya, digerakkan Kayak seperti mengayuh. ya seperti mengayuh gerakan mengayuh sepeda itu. kayak ya, mengayuh sepeda gitu ya, ya. seperti ini mengayuh sepeda itu. Nah, itu ke bagian perut bayi. Berarti agak gini ya. Oh iya. Gitu. Oke, baik. Nggih, bisa begini gantian atau diputer kayak mengayuh sepeda itu. Nah, itu Oke, baik. untuk mengatasinya ya. Iya. Nah, itu kalau berbagai upaya itu sudah dilakukan, tapi bayi tetap ada keluhan sembelit ya, dan tidak memperbaiki kondisi bayi, ya sebaiknya harus ke layanan kesehatan atau ke Oke, vaskes. baik, siap. Ya, Jadi seperti kita itu. berusaha dulu lah ya, Ya, Bu, ya. harus Dengan dilakukan itu kok upaya. itu kok ternyata baik, berarti aman ya, berarti Iya. udah oke. Tapi kalau sudah diusahakan tetap nggak ada perubahan, baru kita ke layanan kesehatan. Betul. Oke gitu. Nah, keterkaitan tadi sudah kita bahas mengenai tentang sembelit ya, Bu. Nah, ini lain dari sembelit biasanya adik kalau mungkin rasanya kalau bagi ibu baru bilang kekenyangan kok johok atau gumoh gitu. Gumoh. Itu gimana Iya. cara penanganannya? Mengatasinya. Ya. Gitu. Jadi kalau bayi kadang sering gumoh itu, dia sudah kenyang ya, minum ASI, sudah kenyang tapi lupa disendawakan. Jadi antop ya, istilahnya orang Jawa itu bilang antop ya. Disendawakan ketika bayinya sudah minum, dia kenyang tuh, disendawakan dulu. Dengan cara seperti apa? Ya, misalnya ini bayi ya, ditaruh di sini ya, di bahu kita, kemudian dengan cara dipegang lehernya ya, dipegang lehernya supaya dia tidak ini, kemudian dipuk-puk. Pupuk pelan. Iya, sampai dia bunyi antop gitu ya. Kalau kita antop. Jadi sampai bunyi, atau bisa dimiringkan kemudian ditepuk aja punggungnya sampai dia bunyi antop gitu. Jangan lupa ya, lehernya itu masih lemah ya, bayi itu harus dipegang. Berarti kesimpulan setiap kali selesai menyusu wajib diterapkan posisi itu tadi ya, disendawakan. Maksudnya biar karena bayi nggak bisa bilang aku perutku sudah penuh gitu ya gitu. Kalau aku langsung kenyangan nih kan gitu. Kalau bayi langsung diletakkan di tempat tidur ya dengan terlentang gitu, dia nanti lama-lama gumoh karena gasnya masih banyak di perut sehingga nanti dia akan gumoh banyak. Gitu. Gitu. Oke, baik, siap. Nah, keterkaitan gumoh udah nih. Ada nggak sih, Bu, waktu yang baik atau mungkin kita wajib tahu nih bagaimana sih pola tidurnya nih. Si bayi si bayi itu gimana sih gitu. Jadi tidur untuk bayi itu sangat penting, Mbak Ica. Untuk pertumbuhannya, untuk perkembangannya bayi butuh tidur. Tidak hanya 1 jam, 2 jam. Bayi baru lahir itu umumnya tidur 14 jam sampai 16 jam. Lama ya? Lama ya. Iya, 14 sampai 16 jam. Kalau kita kan 8 jam cukup nih gitu ya. Kalau adik itu beda lagi. Seiring dengan usianya ya. Kan kebutuhan
tidur bayi itu lain-lain ya Oh, per iya. usia. Nanti 4 sampai 11 bulan itu dia butuh waktu 12 jam hingga 15 jam. Nah, nanti meningkat lagi di usia 1 sampai 2 tahun si bayi butuh tidur itu 11 sampai 14 jam 14 jam. per hari. Hari. Harus pules. Dan satu lagi, bayi harus dikenalkan dengan konsep tidur malam hari. Oh. Nah, ya. Siang dan malam. Siang, Maksudnya mengenal ya. siang dan Mengenal malam gitu ya. siang, pagi, siang dan malam. Malam. Nah, kenapa kalau malam itu bayi harus dikenalkan dengan konsep bahwa kalau malam itu gelap ya. Gelap. Lampunya dimatikan. Terus ciptakan Setiap tidur. suasananya sunyi, harus gelap gulita. Biar bayi itu tahu bahwa konsepnya ini tidur malam. Tidur malam. Ya, sehingga dia tahu. Tahu. Ya, kalau pagi kan otomatis terang ya. Terang, Seperti bising, mulai ada aktivitas ya. bayi itu tidak paham. Heeh. Tidak paham dia tidurnya di pagi hari, di siang, Siang. hingga malam hari tidak. Berarti perlu ada Perlu. pengenalan Perlu ya. pengenalan, Oh, jadi konsep lebih telaten ke diri kita ya Bu Betul, sebagai betul. seorang ibu. Jadi wah luar biasa nih Iya. ilmunya sangat benar-benar bermanfaat Iya, banget semoga utamanya buat bermanfaat. kita dan bunda-bunda yang lain. Iya. Ya mungkin Bu di sesi sebelum kita tutup sesi yang terakhir nih Oke. ada mungkin pesan-pesan atau kiat-kiat yang perlu kita lakukan jadi untuk dalam perawatan bayi ini sendiri gitu. Oke, ya. Jadi bunda-bunda semuanya ya yang perlu dipahami bahwa seiring dengan perkembangan zaman, perawatan tali pusat itu perawatan dengan cara kering saja. Tidak dibumbui atau tidak dibubuhi apapun. Ramuan-ramuan itu ya yang bisa mengakibatkan infeksi, tidak dibungkus kasa atau kapas, nggih. Kemudian tidak diberikan alkohol atau betadin seperti dulu sehingga tali pusat bayi itu cepat kering dan terhindar dari infeksi gitu nggih. Kemudian untuk ibu-ibu yang saat ini menyusui ya bunda-bunda cukup paham ya dengan disendawakan tadi. Semoga masih ingat dengan caranya tadi, disendawakan dulu sebelum bayi tidur ya, supaya tidak gumoh ya, menghindari gumoh tadi nggih. Terus yang lain-lain untuk kebutuhan tidurnya tadi nggih, bayi itu harus cukup tidurnya supaya untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, sehingga ada beberapa jam yang harus bayi itu benar-benar tidur pulas. Ya. Mengenalkan siang dan malam itu Iya. penting juga ya Bu ya tadi. Terus jangan lupa Ya. ASI eksklusif. Oke, 0 baik. sampai 6 6 bulan saja. ya, tanpa diberikan Apapun. apapun, hanya ASI saja. Oke, Ya. baik. Oke, terima kasih sekali sesi kita diskusi sudah berakhir. Ini Bu Lina, materi yang luar biasa di tema seputar bagaimana perawatan pada bayi baru lahir. Bunda-bunda harus catat dan bunda-bunda wajib mempraktekannya karena ini benar-benar sangat penting. Nah, mungkin sekian yang dapat kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kita pamit undur diri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.